Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ibu-ibu hebat, bapak hebat luar biasa. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar Bagaimana biasa sekali kabarnya? Iya, Ibu Bu Rina sehat Bu Rina? Alhamdulillah, berkat doa kita semua. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara IHT yang kita laksanakan di gugus kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Jadi mengingat waktu ya Bapak Ibu, dari tadi kita tunggu teman-teman untuk hadir masuk bersama kita. Kita mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Ummul Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berhadir semuanya, sebelum kita mulai ada baiknya kita minta kepada teman kita mungkin dari kelompok berapa yang bisa memimpin ice breaking. Kayaknya masih belum semangat nih Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa Ibu Wilda mimpin ice breaking pagi ini. Bu Wilda, silakan Bu Wilda. Sekarang memang kegiatan kita ice breaking dipimpin oleh kelompok 2, Bu. Kemarin kelompok kami udah. Iya, jadi kita sudah bagi kelompok kemarin ya, Bu Wilda. Ya, silakan Bu Wilda. Silakan Ya, Ibu. Ibu Rina, Bu. Bu Rina ya. Ya. Oh, Bu Rina. Ya. Iya, makasih kesempatannya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu semua, mudah-mudahan pagi ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan belajar yang penuh semangat. Sekarang kita mulai kegiatan kita dengan sapaan kalimat-kalimat yang membuat kita semua bersemangat. Kita minta dulu kepada Bapak Nasril untuk menyampaikan kata-kata semangat pagi. Silakan Pak. Baik, Ibu-ibu, terima kasih. Sekolah penggerak hebat, hebat, hebat. Oke. Ya, luar biasa. Kita semua menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Mudah-mudahan. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan sapaan semangat pagi dari teman kita Ibu Wilda Mira. Silakan Bu Wilda. Ya, Ibu, makasih. Semangat kita pagi ini dengan bersama kita pasti bisa. Ya, luar biasa sekali Ibu-ibu ya. Kita berikan aku. Iya, alhamdulillah. Baik, semoga dengan kepada fasilitator. Iya, terima kasih ya Bu Rina. Jadi tadi harusnya kelompok 2 ya. Tadi dipersilakan kepada Bu Wilda. Ya, mohon maaf ya Bu Rina ya. Mudah-mudahan dengan semangat pagi yang kita miliki hari ini bisa membuat pemahaman kita lebih pada hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah. Baik, kita akan membahas tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini akan kita kerjakan nanti di sinkronus bagian 2 Bapak Ibu. Materi yang akan kita kaji pada hari ini yaitu tentang, jadi kita pahami dulu ya Bapak Ibu ya, rambu-rambu kegiatan kita pada hari ini seperti apa begitu. Nanti Bapak Ibu ini kita sudah di sesi pembukaan Bapak Ibu, kemudian kita di dalam kegiatan ini nanti di IHT yang akan kita lakukan ini, hendaknya kita nanti memahami pentingnya kurikulum operasional sebagai acuan dalam refleksi yang berkelanjutan Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai kepala sekolah memahami pentingnya
peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan fasilitator Bapak Ibu dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan Bapak Ibu sebagai pengawas nanti juga harus bisa memahami pentingnya pendampingan bagi kepala sekolah kita untuk menyusun kurikulum operasional sekolah Bapak Ibu. Ini disingkat dengan KOS ya Bapak Ibu, sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian lagi kita nanti akan melakukan diskusi untuk itu sebagai tugas kita dari kegiatan ini. Nanti masing-masing kelompok kita akan dibagi beberapa kelompok, kemudian jadi kita bagi 2 kelompok saja ya nanti Bapak Ibu. Mungkin salah satu kelompok mempresentasikan, kelompok yang lain menanggapi begitu. Kemudian hasil kerja diskusi dipaparkan dan kita beri umpan balik dari rencana aksi yang telah dilakukan. Kemudian juga Bapak Ibu nanti di dalam proses kegiatan kita buat kesepakatan ya Bapak Ibu. Kita buat kesepakatannya yaitu kita menghargai sesama peserta, kemudian satu berbicara yang lain mendengarkan, berbicara nanti juga tepat waktu Bapak Ibu, berpartisipasi aktif, juga fokus pada sesi belajar kita. Mungkin untuk tahap awal untuk memfokuskan ingatan kita kembali Bapak Ibu, Bapak Ibu masih ingat tidak penyusunan rencana pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional itu dilakukan di saat demonstrasi kontekstual kemarin seperti apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Bisa di satu orang saja Bapak Ibu. Mungkin Ya, ada bisa yang dicoba, Ibu. bisa. Ya, silakan Bisa. Ibu Wid. Ya, dari hasil materi kita kemarin yang telah kita bicarakan mungkin kemarin, Ya. itu ada antara pendampingan, evaluasi, dan profesional. Jadi dari Ya. konsep yang kita pahami kemarin itu, bahwa Ya. di dalam satu penyusunan rencana itu setiap kegiatan itu hendaknya terutama dalam penyusunan KTSP atau kurikulum operasional sekolah itu ada rencana kita dimasukkan dalam sana itu adalah pendampingan. Pendampingan ini bisa diberikan oleh kepala sekolah, bisa diberikan oleh guru senior ataupun pengawas. Tetapi setelah diadakan nanti pendampingan, kegiatan pendampingan selesai, itu kita harus mengadakan namanya monitoring dan evaluasi. Karena untuk melihat apakah tercapai atau tidaknya dari program yang telah kita laksanakan, maka kita butuh ini, evaluasi dan monitoring. Dalam evaluasi ini kita memang membutuhkan kuesioner atau semacam angket lah kira-kira Bu, yang akan kita gunakan. Setelah kita mendapat hasilnya dari evaluasi ini, maka nanti kita akan merencanakan dengan seluruh warga satuan pendidikan kita, terutama guru, kepala sekolah di bawah bimbingan pengawas, itu merencanakan tentang pengembangan profesional apa yang akan kita lakukan untuk peningkatan profesional dari kepala sekolah, guru, dan dalam satuan pendidikan kita. Mungkin itu Bu yang bisa kita sampaikan. Iya, luar biasa sekali ya Bu Hilda pemahamannya ya. Tentang materi yang sudah kita lakukan kemarin. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang masih belum memahami terkait materi ini, nanti kita akan adakan diskusi. Bapak Ibu bisa menanyakan di LMS atau mungkin nanti di hasil diskusi kita setelah ini Bapak Ibu bisa tanyakan. Nah, kemudian kita merefleksi, kemudian apa konsep yang belum Bapak Ibu pahami. Untuk merefleksi itu, kemudian juga apa yang sudah Bapak Ibu pahami, kemudian bagaimana proses pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu di satuan pendidikan. Jadi itu akan Bapak Ibu bahas nanti di dalam diskusi kelompok Bapak Ibu. Jadi kita bagi 2 kelompok saja ya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, mungkin untuk panduan Bapak Ibu dalam berdiskusi mengenai apa yang harus Bapak Ibu pahami, mungkin Bapak Ibu bisa melihat acuannya.
Kira-kiranya seperti ini Bapak Ibu. Bahasanya yang akan Ibu diskusikan yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan itu dilakukannya seperti apa begitu. Kemudian proses pendampingan itu tentu kita harus memastikan itu pada proses pembelajaran Bapak Ibu. Itu terkait dengan peserta didik yang di sekolah tertentu. Kemudian kita harus berjalan sesuai dengan rencana Bapak Ibu. Apa yang sudah dibuat terkait dengan konten yang kita lakukan pendampingan terhadap guru tersebut. Kemudian dari konten yang kita dampingi tersebut, nanti kita akan pendampingan itu akan dilakukan baik secara coaching, kemudian monitoring, atau dalam bentuk pelatihan atau bagaimananya, tentu menggunakan prinsip-prinsip pendampingan dan menggunakan prinsip-prinsip pendampingan. Nah, setelah dilaksanakan pendampingan itu tadi, tentu ada evaluasi atau ada istilahnya bagi sejauh mana sih mereka bisa melaksanakan program yang sudah dibuat, mereka paham apa tidak, dan bagaimana hasilnya, tentu itu butuh evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itu tadi, Bapak Ibu, itu secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur itu keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau ada hambatan atau kendala dalam proses evaluasi itu kita temukan, nah itulah yang kita jadikan nanti dalam pengembangan profesional di satuan pendidikan Bapak Ibu. Meskipun itu nanti tidak terdapat kendalanya yang berarti begitu, mungkin hal-hal tersebut perlu dikembangkan sesuai dengan kekinian, dalam artian mungkin IT-nya atau kompetensi abad 21-nya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti untuk memahami lebih dalam, Bapak Ibu bisa baca di sini ya nanti, dan apa yang tidak dipahami nanti dan apa yang sudah dipahami silakan Bapak Ibu buatkan di dalam hasil diskusi nanti. Ya baik, Bapak Ibu kita langsung saja diskusi ya. Saya stop dulu share screen-nya. Ya, pre-memory. Baik, kita sudah melaksanakan diskusi di kelompok kecil ya tadi Bapak Ibu. Mungkin moderator kelas bisa memimpin diskusi kita pada pagi hari ini, Bapak Nasril ya, moderator yang kita tunjuk sebagai piket moderator hari ini. Ya, kemarin Bapak Nasril ya, Bu Berina. Iya Bu, terima kasih Bu Deti. Ya. Silakan Bapak Nasril memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi ibu-ibu hebat semuanya. Selamat pagi Pak. Setelah kita melaksanakan diskusi kelompok tadi, maka kita persilakan kepada kelompok 2 terlebih dahulu ya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Itu kepada wakil dari kelompok 2 kita persilakan. Ya, kok satu ya Pak. Makasih ya Pak. Berarti kita share screen dulu ya Pak. Yang akan kita tampilkan. Ya, sebentar saya jadikan Ibu host dulu ya Bu ya. Saya jadikan Bu Wilda jadi host dulu untuk bisa share screen. Oke. Bisa Bu? Bisa Bu? Oke, silakan Bu Wilda. Share screen-nya bisa dilakukan. Sebentar Ibu. Ya. Kita akan mengambil rencana apa ya Bu? Sebentar ya Ibu. Mohon maaf Ya, Ibu, mungkin Bu. ada ya. Ya, mungkin Ibu ambil share screen dulu. Ibu ambil bagian materi yang akan ditayangkan. Ya, ini sudah saya ambil Ibu, tapi mungkin ada kendala. Ibu tekan share.
Sebentar ya Ibu. Oh bukan Oh, ya. Pak. Udah, Ya, Bu. Udah, sudah. Bu. Bukan bukan yang ini Bu. Ini kayaknya bukan yang ini. Enggak Sebentar apa-apa, Ibu. Ibu. Ya kita Oke, coba enggak dulu masalah. sebentar. Kalau enggak berarti kita bacakan aja, bisa Ibu, nanti kita bacakan saja. Boleh. Bisa itu, Ibu pasti bisa. Ya, yakin Ibu Ibu bisa? hebat luar biasa. Bisa. Kemarin Ibu kan Bisa. sudah coba tampilkan. Bisa Ya. tuh, Bu Wit. Harus Ah. bisa, Saya harus ingat, Bu, bisa ya. loh, semangat. Alhamdulillah. Pokoknya luar motonya biasa, bersama Bapak Ibu. kita bisa. Ya. Hebat semuanya Pokoknya ini. motonya bersama kita bisa ya Bu ya, seperti Iya, tadi. bersama kita bisa. Iya, iya. Ya. Nah, Baik silakan Ibu Ibu. Wit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini adalah kegiatan kita pada hari ini untuk melihat bagaimana kriteria pendampingan serta evaluasi dan pengembangan profesional. Jadi karena kita tadi yang akan kita bicarakan itu adalah mana yang kita pahami dan mana yang belum kita pahami. Kan begitu Ibu, kalau tidak salah kegiatan kita pada hari ini. Ya, ya. Jadi dari karakteristik satuan pendidikan menganalisis dalam kriterianya kita di sini, kriteria kita adalah menganalisis konteks karakteristik. Pendampingan ini dilakukan oleh seluruh stakeholder, kemudian oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru senior yang terkait di dalam sekolah kita. Evaluasinya kita menggunakan kuesioner yang kita butuhkan dengan pernyataan yang sesuai dengan tujuan, wawancara, diskusi kelompok, kemudian mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah, dan mendapat gambaran kita bagaimana sebenarnya kurikulum kita. Kemudian pengembangan profesional, kita di sini menetapkan ruang lingkup pendampingan, pengembangan profesional yang dilakukan dengan terencana, kemudian mendata guru yang telah mengadakan pengembangan diri, guru mengikuti diklat fungsional dan diklat digitalisasi. Tapi Ibu, dari hasil kelompok kami, kelompok 2 di sini, kami yang kurang memahami itu tentang ini Bu, tentang pengembangan profesional. Karena kita ada yang mana yang sudah dipahami, mana yang tidak. Jadi kalau yang 3, insya Allah 3 kolom ini kami paham, tetapi kelompok kami belum sepenuhnya, belum maksimal sepenuhnya. Jadi minta arahan dari teman-teman semua, dan juga minta arahan juga dari Ibu. Mungkin itu Bu hasil dari kelompok kita kedua. Itu Pak yang bisa kami sampaikan Bapak Nasril. Pak Nasril, terima kasih itu Bu. Ya, silakan kembali ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih Pak. Itulah Ibu-ibu. Untuk selanjutnya kita silakan kepada kelompok 1 atau kelompok yang lain untuk menanggapi ya atau memberikan saran kepada kelompok 2 dari hasil diskusi yang telah disampaikan tadi. Silakan Ibu-ibu yang akan menyampaikan pendapatnya, sarannya, silakan. Ya, baik Pak, kita akan mencoba. Ya, silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menyampaikan pendapat kami tentang pengembangan profesionalisme guru. Pengembangan profesionalisme guru ini erat kaitannya dengan pengembangan diri dari guru tersebut. Sekarang, untuk pengembangan diri, mungkin kita kepala sekolah hanya menjadi motivator, karena sudah banyak kesempatan-kesempatan yang dibuka oleh kementerian bagi guru untuk menambah ilmunya. Ada ruang belajar, kemudian ada lagi pengembangan keprofesian berkelanjutan, tergantung kita mau belajar atau tidak. Nah, ini erat hubungannya dengan kemampuan literasi digital. Jadi kita harus membaca kebutuhan guru kita supaya mereka termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam literasi digital. Nah, dalam hal sederhana, ini juga kita bisa melakukan pendampingan, misalnya dengan kakak Gemini di sekolah, atau berkolaborasi dengan pengawas. Namun, sebaiknya
guru kita support untuk melakukan pengembangan diri secara literasi digital. Karena di situs-situs kementerian atau website kementerian itu sangat banyak sekarang dibuka kesempatan bagi guru-guru yang mau belajar, seperti ruang guru, guru belajar, di sana lengkap semuanya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sekali Iya. tanggapan dari Bu Rina dari kelompok 1. Ya, itu tadi tanggapan dari Bu Rina. Baiklah, Ibu-ibu, nampaknya tadi dari Bu Rina menanggapi bahwa peran kepala sekolah di sini untuk mensupport, memotivasi guru untuk mau mengikuti literasi digital. Ya, kalau pengembangan profesi yang sebelumnya yang sudah biasa kita laksanakan seperti KKG di gugus, ya, juga KKG mini di sekolah. Nah, ini dari kelompok 1 ya menyarankan untuk mengikuti literasi digital di situs-situs kementerian yaitu Kemendikbud. Itu ya Bu Rina ya. Baik, Pak. Ya. Ya. Iya, terima kasih, bagus sekali Bapak. Ya. Sedikit Bu dari juga kami kelompok 1, Bu, kelompok 2 sedikit Pak. Ya. Boleh menanggapi sedikit Pak? Ya, silakan Ibu Wid. Ya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1, Ibu Rina. Terima kasih Bu Rina yang telah memberikan wawasan bagi kita bersama dalam kelompok kita bahwa pengembangan personal itu tidak hanya tergantung kepada diklat yang fungsional, tetapi kita bisa melaksanakannya. Diklat itu bukan hanya tatap muka, tetapi bisa mengikuti secara digital di kementerian. Jadi kami akan memasukkan tambahan di dalam ruang kolaborasi kita ini, dalam diskusi kita ini pada pengembangan profesional. Walaupun di sini kami telah mencantumkan di sini digitalisasi, tetapi kami belum mencantumkan digitalisasi ini bisa kita masukkan dari web kementerian. Terima kasih. Mungkin itu Pak dari kelompok kami. Ya, ya gitu, Bu Wid dari kelompok 1. Ya, itulah diskusi kita pada kesempatan pagi ini, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu hebat. Tentu kita kembali kepada Ibu fasilitator kita. Silakan Ibu Deti. Ya, terima kasih sekali, luar biasa. Aplaus dulu untuk Bapak Ibu yang hebat luar biasa. Dan memang Bapak Ibu seperti yang dikatakan oleh Ibu sudah disajikan oleh Bu Wilda tadi, bahwasanya pengembangan ini mungkin ada sedikit yang diluruskan ya Bapak Ibu. Intinya dari pengembangan ini adalah kegiatan Bapak Ibu yang kita lakukan untuk peningkatan profesionalisme dari guru kita. Benar seperti yang dikatakan Bu Rina tadi, bahwasanya guru kepala sekolah itu sebagai fasilitator tidak perlu cemas. Nah, karena sekarang ini banyak sekali ya Bapak Ibu pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar yang dapat diikuti oleh guru-guru kita untuk peningkatan kompetensi atau profesionalisme mereka masing-masing. Mungkin di sini inti dari pengembangan itu ya memang kegiatannya itu apa begitu. Bisa jadi dalam bentuk workshop, KKG, atau IHT itu in-house training. Bisa jadi ada salah seorang di sekolah Bapak Ibu yang lebih berkompeten dalam kriteria menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan misalnya. Dia misalnya berkompeten dalam hal seni budaya daerah begitu. Nah, terkait pengembangannya mungkin ada beberapa orang guru mereka tidak bisa mengembangkan dalam pembelajaran misalnya. Atau dalam katakanlah seni musiknya mereka kurang paham. Nah, bisa saja guru yang punya kompetensi lebih tadi kita menjadikan narasumber dalam kegiatan IHT di sekolah kita begitu. Luar biasa sekali Bapak Ibu, memang seperti itu. Dan evaluasi ya memang itu adalah satu alat ukur ya Bapak Ibu untuk mengetahui sejauh mana
pendampingan yang kita lakukan itu berhasil atau tidak ya Bapak Ibu. Dan juga hambatan-hambatannya itu bagaimana. Nah, jadi dari sanalah acuan kita untuk pengembangan profesionalisme rekan guru kita di sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Mungkin karena kita dibatasi waktu ya Bapak Ibu. Kalau untuk tugas-tugas bisa Bapak Ibu lanjutkan di LMS ya, dan ada hal-hal yang tidak dipahami bisa nanti ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Cukup Bu, tapi ini bisa di stop share ya Bu, di stop aja dulu Bisa, share-nya. iya, silakan Bu Hilda, silakan Bu Hilda. Ya, oke Iya. Bu, dah. Iya, oke. Ya. Mungkin itu pertemuan kita sampai di sini, waktu juga yang membatasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat luar biasa. Mungkin kita sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Ya. Kita foto. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin kalau ada yang masih kurang dipahami, nanti kita bisa konsultasi atau bisa di ruang kolaborasi nanti saling berdiskusi. Jangan lupa Bapak Ibu, waktu pengisian LMS-nya ada batasan waktunya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kelupaan nanti tugas-tugasnya tidak dikerjakan, begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin Aplaus live untuk ya Ibu Bapak Deti. Ibu. Ya. Izin live Bapak Ibu. Ya.